rekan-rekan saya yang di hadapan semuanya hebat-hebat, dan malam ini kita dengar suara mereka yang sebenar, dan rata-ratanya kita dapati tujuannya itu hanya satu, bahwasanya pilihlah dalam pilihan raya yang akan datang ini, pilihlah siapa saja, termasuk lembu, asal bukan kami. Sebelum saya datang ke sini, saya bimbang juga sebenarnya. Sesudah membaca beberapa berita bahwa setiap kali anak-anak muda yang berilmu ingin menyampaikan isi hati mereka, ada golongan yang telah tersedia untuk membantukannya. Jadi sebelum saya datang ke sini, saya bayangkan bahwasanya kumpulan itu juga ada di sini. Tapi nampaknya di sini mereka tak berani jadi samseng. Alhamdulillah. Sebab saya pikir apa yang sedang berlaku akhir-akhir ini ialah satu kecenderungan baru yang cemar. Kumpulan ini adalah kumpulan yang tidak mau suara ilmu berkembang, dan saya namakan mereka adalah kumpulan menentang ilmu. Yang ingin datang bercakap akhir-akhir ini adalah anak-anak muda yang berilmu, dan yang menentangnya adalah orang suruhan yang kurang berilmu. Yang satu digerakkan oleh bara nafsu untuk menentang embun ilmu, dan ini kita harus ingat bahwasanya di manapun ilmu akan membebaskan kita. Orang yang menentang ilmu itu akan menguncupkan kita. Dan saya harap Anda ingat, kalau berlaku lagi di mana-mana, bila kumpulan anak-anak muda yang berilmu ini ingin bercakap, dihalang atau dihadang, mereka adalah bara nafsu. Dan yang ditentangnya adalah embun ilmu. Jadi itu, dengan permulaan itu, saya merasa lega juga bahwasanya orang tua yang umur 76 tahun masih berada di tengah teman-teman yang ingin merubah negaranya. Dan saya pikir sudah waktunya negara itu dirubah. Dan kita harus bangunkan satu kelompok pimpinan baru yang mempunyai jiwa muda. Dan kita selalu lupa bahwasanya kita pikirkan dunia ini adalah dunia untuk orang tua, dan kita lupa bahwasanya orang tua ini harus menyediakan dunia yang baik untuk orang muda. Dan alangkah malangnya kita terpaksa menunggu orang muda sendiri bangun untuk membela generasinya. Saya itu amat senang berada di tengah orang muda, bukan karena saya ingin muda,
Tapi saya pikir sesudah negara merdeka 54 tahun, kenapa kita mengakhirkan dengan penderitaan terhadap anak muda, menyukarkan mereka untuk mendapat ilmu pengetahuan yang akan membantu kita? Apakah gunanya generasi ini? Kita diberikan kebebasan, diserahkan demokrasi, dan kita mengunyah demokrasi itu. Tak termasuk akalkah kita bahwasanya sekarang ini di tengah-tengah penderitaan rakyat kita melihatkan kemewahan yang sia-sia di tangan menteri sendiri. Pernahkah kita terpikir bahwasanya begitu mudah uang 250 juta diberi begitu saja kepada sebuah keluarga untuk mengelolakan peternakan lembu, berakhir dengan pembelian kondom? Mengapa tidak terus saja ya kita beli kondom? Itu antara yang kita harus pikirkan. Dan ada beberapa hal yang lain yang saya cakap di mana-mana, merasakan bahwasanya terkadang-kadang merasa tidak adil terhadap bangsawan, tapi saya tidak ada jalan lain. Haruslah kita ingat bahwasanya sepanjang 54 tahun ini kita dikuasai oleh bangsawan saja. Dan bangsawan ini begitu loke untuk melepaskan kuasanya. Dia tidak mau memberi kuasa itu kepada agamawan. Tidak mau. Dia tidak mau memberi kuasanya untuk belia. Dia tidak mau, dia masih mau dia sendiri yang menguasai. Pernahkah kita terpikir bahwasanya jajaran pemimpin 54 tahun itu semuanya adalah bangsawan? Tengku Abdul Rahman, Lulusin Untun, Razak, Dr. Mahathir, Abdullah Badawi, dan Najib Razak. Pernahkah kita pikir? Dan kenapa kuasa itu mesti mengalir di tangan bangsawan itu saja? Kenapa dia tidak harus sampai di tengah rakyat itu sendiri? Dan karena dia bangsawan, Anda tahulah, bangsawan dia tidak pernah susah. Makanya dia tidak akan merasa kesusahan. Dan karena dia tidak merasa kesusahan, dia pikir apa yang dia pikirkan itu saja yang betul. Makanya duit rakyat pun menjadi duit dia. Terpikirkah kita bahwasanya ketika Dr. Mahathir mau berhenti, dia menubuhkan yayasan perdana. Dulu saya pikirkan yayasan perdana ini adalah yayasan untuk perdana menteri. Rupanya tidak. Yayasan perdana ini untuk perdana menteri yang satu itu saja. Dan dia dibekalkan dengan 100 juta. Sebelum dia keluar, sudah ada 100 juta untuk yayasan perdana. Banyak tuh. Banyak lah. Dan sekarang ada pula satu. Sebaik-baik Najib berkuasa, dia memberikan kepada istrinya satu kerja yang hormat lah, bagus lah, saya tuju, bermata. Tapi ya beri juga 200 juta.
Dr. Mahathir dapat 100 juta untuk yayasan perdana dan Kemata dapat 200 juta. Duit siapa? Duit rakyat. Duit rakyat, duit saya. Dan bukan itu saja sebenarnya apa yang sedang berlaku kalau kita memandang dari sisi itu saja. Dan saya ini memang suka untuk mencatat. Dan saya dapati bahwasanya kita telah dimiskinkan. Secara kita tidak sadar, negara kita ini ada bayangan bahwasanya beberapa tahun akan datang, walaupun dinafikan oleh pemimpinnya, ada walaupun dinafikan, tapi oleh ilmuwan dan pakar ekonomi membayangkan bahwasanya dalam 2017 kalau tidak silap, kalau kuasa itu masih lagi di tangan pemimpin-pemimpin bangsawan ini, negara akan menghadapi bankruptcy. Dan Anda tahu apa yang telah berlaku sekarang di Italia, apa telah berlaku sekarang di Greece. Semua oleh karena negara itu menuju kepada bankruptcy. Dan kita janganlah berharap sangatlah jangan itu berlaku kepada kita. Apakah kita menyerahkan kerajaan ini kepada angkatan muda, kita bagi mereka dunia atau negara yang bergerak. Oleh karena itu saya harap sangat bahwasanya setiap kita harus menggunakan hak yang ada dengan waras sekarang ini untuk menentukan bahwasanya cukuplah 54 tahun, cukuplah negara kita dibimbing oleh dorongan bangsawan. Berilah juga peluang sekarang kepada golongan lebih muda, orang-orang yang sengsara, untuk menangani kehidupan mereka yang akan datang. Tapi jalannya, saudara-saudara, tidak begitu mudah. Sebab semua kekuatan sekarang berada di tangan pemimpin yang berkuasa. Wow, Anda sendiri tahu bagaimana pengundian itu disediakan sebelum pilihan raya di tempat-tempat tertentu. Dan uang juga digunakan untuk memberikan sesedikitnya dengan rakyat biasa untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Najib kata, satu Malaysia, yang satu itu hanya Tuhan Allah. Yang lain tidak. Itu satu propaganda yang tidak ada artinya apabila dikatakan satu Malaysia untuk Terengganu royalti, untuk Kelantan wang esa. Nah, kita harus pikir segala ketidakadilan ini dan kita tidak harus membenarkan keadilan seperti itu untuk berterusan. Dan tidak ada jalan yang lain daripada kita membantu kelompok golongan muda yang mulai terasa terpanggil untuk merubah negaranya. Seperti saya katakan, jalannya tidak begitu mudah. Sebab pilihan raya kali ini adalah satu pilihan raya yang bobrok. Yang akan bobrok sebobrok-bobroknya.
dan penggunaan uang akan mencemarkan proses demokrasi itu sendiri. Kita sudah lihat bahwasanya semua suara melalui media utama di tangan Barisan Nasional. Semua harta yang telah disediakan untuk pilihan raya berada di tangan Barisan Nasional. Semua bekal pengundi juga sudah disediakan untuk Barisan Nasional. Dan semua kuasa angkatan muda yang mulai tumbuh, mulai dicantas, khususnya di universitas. Dan semua orang tua yang boleh dipengaruhinya dengan 500 diberi dengan kata-kata watolu lutowa. Ya, watolu lutowa. Itu Rasulullah sebenarnya. Sebab kita memberi orang untuk satu kebajikan dan tidak mengharapkan balasan balik. Dan ini diberikan apabila pilihan raya sudah mau hampir. Kalau benar-benar mau membahagiakan rakyat dengan 500 itu, kita bagi waktu kita mulai mengambil kuasa, kita bagi. Bukan bila kita nak berhenti kuasa, kita bagi. Itu rasuah. Inilah yang sedang berlaku. Dan saya paham sekarang mengapa kelompok muda begitu bersungguh-sungguh untuk membantu pemimpin-pemimpin baru untuk merombak negara ini dan menghadirkan sebuah dunia pemerintahan yang lebih bersih, yang lebih bahagia. 2-3 hari yang lalu muncul semula soal PPSMI. Walaupun bagi saya soal PPSMI ini sebenarnya berada di tangan menteri. Menteri sudah memutuskan begini-begini, tapi masih ada kelompok yang menimbulkan asinga. Dan saya mau menjawab tentang PPSMI ini dengan membaca sebuah puisi yang saya tulis untuknya. Dan saya pikir dengan membaca puisi ini, Anda semua akan paham. Dan selepas ini, Anda tentukan sendiri dan Anda pilih sendirilah. Puisinya itu berjudul Suara dari Dinding Dewan. Suara dari dinding dewan, bahasamu suara resah dari batin rimba, berkali diyakinkan bila bangsa kebingungan 4 dekad sudah. Angkasa, samudera, saham dan cendera, gunung-gunung tak terlidah bangsa dikata yakin wira bangsa. Lalu terkuak gerbang pustaka, bahasaku menjadi pengembara. Turun sesekali ke lurah, garang sesekali demi pilihan raya. Kalau ditanya pintu dan jendela,
lantai genting, dan anak tangga. Kalau tata bahasa itu masih ada, dan kalau jujur dihujat sejarah dengan warta dan watika, kalau sejarah benar ada, juga masih dipercaya. Pintu dan jendela, lantai dan genting juga anak tangga, tetap juga bersepi, termengah, meniup bara, menjadi api mimpi, kerlik, kebingungan, tempat dekat ini. Bahasa yang akan terus berkata, detak nafas yang tak wajar kata, bahasa itu ada dalam dewan itu. Tuling, letih, benteng. Bahasa itu akan terus berkata tentang lara dan luka bangsa. Luka itu ada dalam dewan ini. Ikhlas, pedih, gering. Aku nelayan mengetuk dinding dewan, terdengar geletar suara bahasa tersiksa, terjerit sama kealpaan purba. Tapi benarkan sesekali aku berduka, kau tahu, kau kenal nelayan yang terlalu mengasihi bangsa. Benarkan ia sengsara demi bahasa. Dan jangan dimarah jika dia merundingi ular dan katak, badak dan biawak. Dan jika dia kembali menyelongkar dua mentafsir khazanah hang tua, dan jangan tersentak jika yang tersuang hanya himpunan tulang bira, bersuara tak berbahasa, berbahasa tidak bertahta. Dan jika lampu kesor, pentas terbuka dan pemimpin tulen tiba-tiba tiada, jangan dimarah jika aku merujuk semula kepada ular dan katak, kepada badak dan biawak, suara warga resah dari belantara bahasa. Bahasa terkadang sungai keruh, bukit gondor mengkarung lelah dalam subur. Dan ketika wira tiba, pagi jernih, malam letih, bahasa hanya layar yang rata atau kelambu yang terlalu hata. Dan di sisi gelang kaki, ketika biasa di bawah turun saji, ketika santapan bahasa gambus retak, juga nasi kerat. Bahasa wajarnya matikai raja, dikarya rahasia, suara setinggan, tengkar calon, salam anugerah dan dana mati. Bahasa selalunya impian awal, khairan akhir, sekali janji, sekali nafi, sekali panjang, sekali pincang. Nelayan yang terlalu mengasihi bahasa kini benar-benar kalah digugah samudra. Tidak tercalur terlalu lama, nelayan kehilangan peta kata, dan dalam dingin dan kejang angin, bendera yang dijulang jika masih di tiang, ia kuncup, ia bimbang, dan tanjak yang segar jika masih di kepala, ia basah dan ia resah. Bahasa masih impian awal, khayalan akhir, sekali janji, sekali nafi, sekali panjang, sekali pincang. Mungkin ini mimpi juga. Di atas saham mewah, di tengah ladang golfa, wabah keharuan dekat merdeka. Surat dari dinding dewan sayu, tapi nyata. Dan dari renai abjad ke gerimis kata,
Suara itu silap mata. Kita tanam tunggul, mercuk, keris, berubah menjadi ular, berkisar menjadi istana, beransur menjadi buaya, bergegas menjadi biawak, terjelir menjadi lidah, dan sedetik menjadi lidah. Sedetik saja. Dan oleh sumpah silap mata, bila kembali menjadi lidah, terjelma biawak, teriras buaya, terbangun istana, terjalar ular, terhunus keris, sebelum menjadi tunggul semula. 4 dekad sudah. Suara dari dinding sayur, tapi nyata. Lalu aku sayu dan aku pilu, aku ragu dan aku malu. Warga rasmi dari luar disokong badan cantik dia. Lidah yang diluhuri marwah di kelas seni. Mengapa? Karena kita